Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel tercinta kita, di channel RUU Ensing. Oke, sobat-sobat Runsing sekalian, di kesempatan kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai aja nih sama teman kita, sama kru RUU Ensing, Kru member Caki Kikituk Runsing dengan Zikri Runsing. Oke. Stay tune terus dengan kita berdua di channel yang penuh dengan apa nih kita nih channelnya? Dengan lika-liku lah ya. Lika-liku. Lika-liku lah ya. Lika-liku. Oke, gimana nilai yang kita pengen obrol ini malam ini nih? Jadi kita sekarang nih cuman berdua nih di sini gitu kan. Kebetulan banyak personel kita yang memang lagi sibuk. Yang satu lagi keluar kota. Yang satu keluar negeri. Yang satu lagi keluar bumi. Keluar bumi atau udah pindah planet lah ya kurang lebihnya teman-teman. Jadi ya kita mau ngobrol santai. Ya karena mungkin kita terbiasa kan kumpul bareng terus banyak yang kita diskusikan atau segala macam. Cuman memang saat ini di dalam jangka waktu terakhir ini kita banyak kesibukan masing-masing lah teman-teman gitu. Jadi kita coba buat apa ya, bukan buat sih, iseng ngobrol santai aja gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman nih apa yang kita mau omongin gitu. Jadi keseharian kita aja nih teman-teman. Oke. Nih gue soalnya ada hal yang mau gue tanyain. Kebetulan beliau nih sahabat gue si Zikri, dia bisa dibilang di lingkup Runsing nih kan salah satu yang mengerti tentang agama lah ya dibandingkan kita nih gitu. Jadi ada sedikit pertanyaan mungkin yang bisa gue tanyakan ke dia yang mungkin bisa beliau jawab gitu. Jadi gini, yang mau gue tanya gini, lah kan gue gini, kalau kan banyak orang berpendapat tentang yang namanya ta'aruf nih. Kita bicara tentang ta'aruf nih gitu. Kalau menurut lu nih kan gue taunya cuma ta'aruf kita dipertemukan lah ya dengan kita tanpa mengenal satu sama lain kali ya sifat. Jadi memang bener iya ta'aruf yuk gitu kan. Cuman kan itu cuman bahasa dari orang tuh ta'aruf yuk cuman, sedangkan kata luasnya atau secara gue pribadi ya gue nggak terlalu paham nih. Mungkin Bang Zikri nih bisa menjelaskan gitu. Oke, sobat Runsing. Gini tuh sebenarnya kalau ta'aruf itu kan kita kenalnya cara kita mengenal tanda kutip ya calon pasangan kita lah ya, untuk istri ya, untuk kedepannya bisa jadi istri kita gitu kan. Yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah ta'aruf itu kalau kita ngambil dari katanya, awal katanya itu adalah ta'arrofu, arrofa ya ta'arrofu, jadi perkenalan. Nah kalau yang namanya perkenalan bisa awalnya sebelumnya kita udah kenal, atau yang belum sama sekali kita kenal. Kalau misalkan yang udah kenal, contohnya gimana sih Mbak? Mungkin ini dulu teman sekolah kita, ya kan, terus teman main kita, ataupun yang lain-lain lah, teman kerja atau yang lain. Nah, ta'arufnya gimana sih kalau kayak gitu kan? Nah, mungkin pada saat itu kita baru kenal gitu kan. Nah, ta'aruf ini kita mengenal lebih dalam kalau dengan tujuan yang baik ya tujuannya kan ya itu tadi kita kepengen nih nanti kedepannya kita ada niatan untuk bisa jadi pasangan kita lah atau jadi istri kita gitu kan. Konsepnya dengan konsep yang seperti diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Nah atau yang belum kenal, kalau misalkan kalau zamannya dulu Nabi gitu kan, ta'aruf itu mungkin diserahkannya kepada orang tua. Jadi kita minta kepada orang tua kita untuk diperkenalkan kepada calon istri kita nih yang belum kita kenal. Dijodohkan lah ya. Iya, bahasanya kayak dijodohin gitu kan. Nah, kita belum kenal. Terus kalau zaman dulu kayak gimana ya ta'arufnya misalkan? Saling tuker-tukeran biodata tuh. Dia nulis di pelepah kurma namanya dia, tanggal lahirnya dia, terus sampai dengan kesukaannya, hobinya. Dulu gitu ya? Iya. Terus juga yang hal yang tidak dia sukain, kayak makanan apa yang dia nggak suka, hal apa yang dia nggak suka lakuin. Jadi ta'aruf secara pribadinya dia dulu nih. Oh berarti secara tidak langsung ya, kalau menurut pandangan lu berarti kalau misalnya ta'aruf itu, misalnya gue sama si B nih
Berarti gue kurang lebih even pun gue kenal dia, gue harus tahu juga profil dia dulu atau gimana? Iya dong. Oh gitu. Bukan yang langsung dek ketemu gitu. Kayak gitu enggak? Enggak. Oh. Nah, dalam arti ta'arufnya begini. Kalau setelah ta'aruf itu pasti nggak sih dia bisa jadi pasangan kita atau enggak? Ya itu tergantung dari dua orang ini keputusannya gimana kira-kira. Kan kita udah saling memberikan informasi nih tentang kelebihan lu dan yang paling terpenting kekurangan lu. Karena kan ketika kita naik ke jenjang pernikahan itu kan yang paling sulit itu adalah saling memahami kekurangan masing-masing kan. Oke. Gitu. Egonya masing-masing. Nah kira-kira ketika lu udah share segala sesuatu tentang informasi tentang diri lu, baik kelemahan lu, kelebihan lu, kira-kira gimana nih si calon ini menyikapinya? Kira-kira. Nah, setiap orang itu kan pasti punya yang namanya kekurangan dan kelebihan. Ya kan? Tinggal gimana caranya melengkapi, menutupi dari kekurangan itu kalian itu bisa saling nerima lalu memperbaiki, saling menutupi kekurangan itu. Contoh, misalnya lu nggak suka makan pakai bawang. Iya kan? Nah, itu harus lu sampein sama istri lu, jangan sampai nanti pas di rumah dia karena dia suka makan bawang, main ditaburin aja tuh bawang di makanan lu jadinya nggak makan, lu nyemosi, sedangkan lu nggak kasih tahu kayak gitu. Ya sama, gue juga waktu sama istri gue juga kayak gitu, maksudnya segala hal yang gue nggak suka gue kasih tahu, harus ya. Bahkan sampai dengan ya misalkan tentang karakter diri kita nih, makanya kan kalau kata Rasul itu orang yang baik itu atau orang yang selalu menjadi dirinya ingin menjadi lebih baik adalah orang yang paling tahu kekurangannya, bukan kelebihannya. Nah dari situ kita jadi lebih baik gitu karena kita tahu kekurangan kita kan, kayak gitu sih. Itu jadi, tapi kalau menurut lu nih pribadi ya, ta'arrofa ya ta'arrofu. Apa tuh artinya tuh? Tadi kita perkenalan artinya dari bahasa Arab. Oke, nah maksud gue gini. Kalau menurut lo nih pribadi, jadi pendapat kita setiap orang kan masing-masing lah ya. Efektif nggak sih menurut lo dengan kata ta'aruf itu untuk sebuah pernikahan? Menurut lo secara pribadi nih, seperti apa gitu tanggapan lo tentang ta'aruf ya? Efektif nggak sih gitu? Efektif nggak sih? Sejauh gini, ini kan hal yang diajarkan oleh suri tauladan kita nih, oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Kalau ditanya efektivitasnya sangat efektif sebetulnya, apalagi di zaman yang sekarang ini, di zaman yang udah kita ngalamin pergeseran moral. Ya kan, notabene-nya ya maaf gitu, banyak yang pacarannya udah kelewat batas. Ya kan, padahal dia tahu ini bukan muhrimnya. Ya kan, bahkan bersentuhannya pun haram ketika dia bukan muhrimnya gitu kan. Nah ini sangat efektif. Apalagi kalau misalkan semua orang tua bisa menerapkan ini, ya ini sangat baik sih, terutama dalam hal orang tua menjaga kehormatan dari anak perempuannya. Nah kan kalau kita bicara masalah tentang apa ya, kehormatan atau segala macam lah ya gitu kan, pasti kan kita setiap laki-laki lah ya pengennya mungkin kan mendapatkan yang terbaik. Begitu juga sebetulnya dari sisi perempuan. Cuman kan memang pada dasarnya kita laki-laki memilih gitu kan, sedangkan wanita dipilih, seperti itulah ya. Nah kalau misalkan kayak gue pribadi nih, contoh misalkan ya kita juga bukan orang baik mungkin gitu kan, pasti punya kekurangan, tapi kita pengen dapat yang terbaik gitu. Nah bahkan kalau gue secara pribadi memang gue nggak pernah pengen tahu sih masa lalunya. Jadi ketika memang lo dekat sama gue, oh ya udah masa lalu ya pada saat itu lo tutup. Jadi gue nggak perlu mau tahu, bukan kita nggak perlu mau tahu ya, maksudnya ya sudah gitu. Mau dulunya lu baik buruknya lu, buat gue ya lu sekarang sama gue nih, kayak contohnya. Nah, makanya nih kan gue pribadi adalah orang yang memang sangat menganalisa gitu secara personal setiap orang gitu kan, dan memang agak rumit deh gitu menurut gue gitu. Jadi untuk kita suka sama orang ya, ini di konsep diri gue yang sekarang nih, maksud gue dengan segala problem gue di masa lalu gue deh gitu. Jadi kayak misalkan untuk suka sama orangnya itu kan bukan hal yang gampang gitu. Bahkan kayak misalkan ketemu sama si A, ketemu sama si B, atau sama si C. Nah makanya kalau kita nggak bener-bener paham secara sifatnya dia, makanya gue
bicara kenapa ta'aruf atau segala macam nih yang gue tanyain gitu kan, karena gue pribadi tuh buat gue tuh kayaknya tuh gue nggak salah satu tipe yang memang akan lakukan itu, karena untuk suka sampai ke titik gue nyamannya ke seseorang aja tuh agak harus tahu dulu nih gitu kan. Bahkan gue bisa nih gue suka sama orang contohnya itu karena memang gue udah mungkin rutinitas gue udah tahu sifatnya dia dari kita nggak suka nih, tahu-tahu kita bisa suka. Terus beda dengan ketika memang contoh gue kenalin misalkan contoh sama temen gue, ketemuan nih even misalkan secara physically dekat misalkan kayak gitu kan, tapi itu justru gue pribadi gitu kan enggak, gue tuh bukan tipe yang langsung yang fisik dia suka terus ketika memang komunikasi sama dia misalkan memang ternyata enggak, ya kan pasti ada kekurangannya tuh gitu. Dan gue bukan tipe yang memang pengen instan, butuh proses, dan prosesnya maksud gue tuh agak-agak ribet tentang karakter sifat seseorang gitu. Jadi ya kalau gue pribadi mungkin ta'aruf nggak masuk ke itu gue lah ya, posisi gue gitu kayak gitu. Makanya atau maksudnya gini, ta'aruf ini kayaknya kalau di konsep ta'aruf dilakukan dalam konteks di diri lu kayaknya kurang pas gitu menurut gue ya kan, maksudnya itu kan. Sebetulnya gini, kita jangan berpandangan sempit tentang ta'aruf dulu, ya kan. Artinya terkadang ketika kita bilang nih, gue lagi mau ta'aruf nih sama nih perempuan gitu kan. Contoh konsep lu jadinya lu persempit. Oh kalau ta'arufnya Nabi dulu kita nggak boleh ketemu. Gue sih sampai gue sampai sekarang maksud gue sampai sekarang pun gue bener-bener nggak tahu ngegali banget. Jadi gue cuma dengar kata orang ta'aruf. Jadi gue bener-bener nggak ngegali banget. Dan kenapa gue mempertanyakan ini ya teman-teman ya gitu kan, secara ya pribadi gue gitu kan, yang gue rasakan dengan mungkin teman-teman yang kenal gue dulu seperti apa dan segala macamnya lah ya, dengan segala yang dulu gue pernah lakukan gitu kan. Tapi kan setiap orang berhak buat berubah. Intinya teman-teman, dari yang buruk menjadi yang baik. Bukan berarti kita jadi orang baik, bukan berarti cuman mencoba meninggalkan hal-hal atau kesalahan yang pernah kita lakukan di masa itu gitu kan. Bro. Jadi gini sih, maksud gue di segala kehidupan ya, kita hidup ini tuh seperti kita sedang bercermin. Seperti kita melihat diri kita di kaca, ya kan? Mungkin kan nggak ketika kita ngelihat di kaca kita senyum, tiba-tiba kita ngeliat di kaca kita senyum, tapi sedangkan kita sedang murung, kan nggak mungkin gitu, nggak akan ada mungkin kita kayak gitu, ya kan? Nah, untuk hal yang lo sedang alamin saat ini, balik lagi nih, setiap orang itu kan berhak berubah menjadi lebih baik, dan Allah itu punya dengan caranya sendiri. Betul. Lo dikasih dengan segala macam hal, ya, pernah kan gue bilang sama lo, cobaan yang paling kita bisa lawan itu, artinya bukan kita lawan, kita hadapi ya. Cobaan yang paling bisa kita hadapi itu adalah cobaan kesulitan. Tapi cobaan yang paling susah kita hindarin atau paling susah kita hadapi itu adalah cobaan kenikmatan. Nah mungkin pada saat itu kita nggak tahu, mungkin kenikmatan yang sekarang kita lagi dapet, yang kita lagi peroleh dengan situasional yang kita jalanin sekarang itu sebetulnya kita lagi diuji, ya kan? Ujian itu kan untuk membuat orang itu jadi lebih kuat, jadi lebih matang dalam sisi apapun gitu kan. Ya, Nah, bagaimana kita untuk bisa menyikapi ujian kenikmatan ini gitu kan. Nah, mungkin pada saat itu di diri lu sendiri nggak nyadari nih, ternyata segala kenikmatan yang lu terima itu sebenarnya lu lagi diuji untuk lu bisa naik ke tingkat yang berikutnya gitu kan. Nah, pada saat itu ya kita kayak sekolah deh teman-teman, kita sekolah ya kan, setiap tingkat kita mau naik evaluasi ataupun kita lagi ujian gitu kan, dari SD ke SMP ke SMA bahkan sampai dengan perguruan tinggi, itu kan pasti makin lebih susah, betul nggak sih? Betul. Nah, kenikmatan yang paling kita dapat dan yang paling susah kita hadapi itu ya ujiannya itu ujian kenikmatan, ya kan? Nah pada saat itu lu lengah. Contoh misalkan kita lagi pada saat ujian sekolah dulu deh, kita udah lulus dari SD, kita lagi di SMP nih. Ujian matematikanya nggak akan semudah seperti waktu di SD kan? Betul. Tapi apa yang terjadi ketika misalkan kita nggak lulus ujian? Pasti ada yang namanya remedial, pengulangan gitu kan? Nah sama di jenjang kehidupan juga begitu Lai. Jadi waktu lu menghadapi realita kehidupan dengan segala macam problematikanya, ternyata di situ lu lagi diuji untuk jadi
lebih baik. Tapi pada saat itu lu lengah. Akhirnya sekarang lu remedial. Mengulang lagi nih, ya kan? Review lah. Akhirnya apa? Nah, lu di situ belajar lagi. Oh, dulu gua gampang. Gua kayak gini tuh nggak terlalu susah. Betul. Nah, ternyata kenapa sekarang jadi begini? Karena lu menggali lebih dalam lagi. Apa sih kalau kita ngomong bahasanya, kita ngomong ujian matematika atau fisika, rumus turunannya. Yap. Itu kan harus kita urut tuh. Ya kan? Nah, lu balik lagi tuh ke rumus yang paling dasarnya dulu nih. Betul. Lu ngikutin. Karena pada saat itu, karena lu udah di luar kepala rumus lu, jadinya lu langsung main jawab misalnya. Tapi ternyata lu salah. Karena lu nggak mengikuti runtutan rumus itu. Betul kan. Gitu-gitu sih gitu. Jadi kesimpulannya maksud gue, ta'aruf itu kalau gue secara pribadi menurut lu nih, lu yang sebagai temen gue, perlu gue lakukan gak sih gitu. Jadi gue makanya tadi kan ya seperti gue bilang, kalau kadang kebanyakan orang lah ya pada umumnya memandang sempit kata ta'aruf, ya kan? Memandang sempitnya kenapa ya? Lu nggak mesti ketemu sama ini perempuan, gitu kan? Terus lu nggak perlu ngobrol secara langsung. Nah, kalau kayak zaman sekarang ini ta'aruf banyak bisa yang lu banyak hal yang bisa lu lakuin dengan konteks sekarang zaman modern, ya kan? Yang pertama lu bisa lewat WA, yang kedua lu bisa telepon. Walaupun itu masih konsep ta'aruf tuh. Lah iya. Kan itu bukannya kita memang bener-bener jogrok ketemu dah. Enggak lah. Ya enggak semerta-merta begitu. Makanya tadi gue bilang. Contoh nih, lu punya temen, nih. Lu jodohin sama gue. Kan gue enggak tahu dong dia siapa. Iya. Terus gue komunikasi nih sama dia. Itu konteksnya tetap ta'aruf apa ta'aruf. Gue jujur masih belum enggak paham sih kalau. Makanya kan gini. Makanya kan kita terkadang itu terkungkung dengan konsep yang masa lalu. Kalau kita ngomong konsep masa lalu, misalkan pada zamannya Nabi, kan nggak ada handphone. Okay. Iya dong. Lalu bisa komunikasinya lewat apa? Cuman tuker-tukeran pelepah kurma juga, bukan pakai kertas. Gitu. Tetap ya ada komunikasi juga ya. Lah iya kan tetap. Lah sekarang lu gimana mau tahu pasangan lu seperti apa kalau lu nggak tuker informasi? Yang gue tahu ya. Jadi taruh benar-benar lu memang nggak tahu menahu tentang dia nih. Ya nggak gitu dong konsepnya. Oh iya, berarti ini pendapat tuh gitu ya? Iya, kalau misalkan teman-teman nih mungkin bisa komen konsep ta'arufnya menurut lu ya. Ini kan pendapat dari Bang Zikri sama gue jujur nama gue nggak tahu. Jadi lu bisa komen atau bisa inputan buat teman-teman juga yang mungkin lagi sulit juga ya. Kan jadi jangan sampai begini lah. Jangan sampai juga kita kalau dalam bahasa bahasa peribahasanya beli kucing dalam karung. Emang lu mau? Pikir gue gitu. Ya nggak mungkin lah. Masalahnya kan kita nikah ini untuk sekali, untuk selamanya. Foto doang nih gambar. Nih. Oh iya gitu. Pikir gue tetap gitu. Jadi nggak tahu gitu sifatnya dia. Makanya gue mikir, anjing ta'aruf susah nggak sih gitu. Jadi gue aja nggak tahu sifatnya. Kayak gitu. Nggak gitu. Itu namanya kita dijodohin kayak kita beli kucing dalam karung mah. Lu mau bagus mau kagaknya nanti lu lihat pada saat lu nikah gitu kan. Kan nggak kayak gitu juga. Pada saat misalkan nanti lu nikah ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi lu, nah itu lu mau udahin bukan nggak begitu maksud gue ta'aruf. Makanya enggak lah, pikir gue begitu. Kalau misalkan berarti ta'aruf itu artinya kan namanya kan dengan jangka waktu pendek kali ya. Makanya kan gini, makanya kenapa disebutnya asal katanya kan ta'aruf itu kan tadi yang gue bilang kan, ta'arofa ya ta'arofu. Ta'arofa artinya tuh lu memperkenalkan ya ta'arofu. Memperkenalkan juga artinya kita saling berkenalan gitu loh. Nggak mungkin lu belum kenal, lu belum tahu orangnya gimana, sifatnya seperti apa. Makanya tadi kan gue bilang pada saat setelah lu ta'aruf itu kan nanti akan diambil kesimpulan nih. Setelah kalian menjalankan ta'aruf, kalau zaman konsepnya dulu nih, cocok nggak kira-kira dengan dia punya karakter, dengan dia punya sifat, cocok nggak sama lu? Kalau misalkan pada saat misalkan nih yang lakinya cocok, yang perempuannya enggak, itu nggak akan bisa ketemu. Jadi ketemu kesepakatan. Makanya kan Nabi Muhammad juga selalu meminta kita itu musyawarah untuk mufakat, berbicara untuk ketemu satu keputusan. Kalau ternyata di situnya lu nggak ketemu kecocokan segala macem, ya udah kita mau gimana nih? Mau cari yang lain atau gimana? Kita kenalin lagi, kayak gitu. Nah, kalau kayak sekarang ta'aruf itu mudah banget. Lu
misalkan emang lu secara konsep lu dengan zaman dulu yang nggak ketemu sama sekali sama pasangan lu, bisa nggak? Bisa. Tapi lu bisa tahu nggak pasangan lu? Ya bisa tahu lah. Lu bisa tuker-tukeran foto atau lu bisa video call. Tetap. Iya kan? Tapi kan lu nggak ketemu secara langsung nih. Tapi secara virtual, virtual, lu masih virtual. Bisa ngelihat. Oh, mukanya begini, secara fisiknya seperti ini. Walaupun lu nggak ketemu secara langsung, kayak gitu. Tetap. Makanya kan gue bilang jangan kita mempersempit kata ta'aruf ini. Segala apapun yang kita lakukan dengan tujuan dan niat baik, terutama misalkan kayak lu mencari pasangan, lu sedang berta'aruf. Tapi ingat, ta'aruf itu punya batasan. Batasannya apa? Ya selayaknya etika. Ketika lu sama perempuan ini masih belum muhrimnya, lu nggak boleh bersentuhan, misalkan. Sepakat. Gitu kan. Terus lu selama lu masih belum punya hubungan yang sah dengan dia, ya lu nggak boleh berduaan. Dan ya iyalah. Karena banyak orang pacaran mantan. Nah, makanya kan gue bilang sekarang ini kan udah zamannya ini pergeseran moral. Cuman mayoritas gitu ya. Nah itu dia. Kadang mereka tuh membenarkan konsep itu gitu kan. Kan sekarang udah zaman modern gitu kan. Nggak gitu juga sebetulnya. Makanya konsep ta'aruf ini sangat bagus ketika diterapkan untuk menjaga kehormatan anak-anak perempuannya. Dan nggak sulit kok. Nggak misalkan nih lo mau ketemu, ya udah lo bisa ajak orang tuanya juga ketemu dalam satu konteks, misalkan pergi bareng atau lu jamu makan bareng di rumah lu, bisa. Ini konteksnya lagi ta'aruf, jadi nggak mesti lu nggak ketemuan sama sekali. Ya lu gimana mau tahu penampakan istri lu, calon istri lu ya kayak gimana secara fisikly misalkan. Kan kita juga ya nggak munafik lah, kita laki yang kita lihat dulu perempuan pasti fisiknya. Lah iya, lu mau beli handphone, oh kacanya retak, lepas lu mau beli kan nggak mungkin gitu kan. Pasti kan juga lu mau tahu juga bentuk fisiknya seperti apa. Nggak bisa, kita nggak ngomong munafik lah. Pasti fisik nomor satu, karena itu yang kita lihat. Yang kedua apa yang kita rasakan, apa yang sih yang rasain, dari karakternya, dari sifatnya. Tetap lu harus ada tukar saling informasi di situ. Ta'aruf zaman Nabi pun juga begitu. Dengan cara apa ya? Mereka cuma tuker-tukeran pelepah kurma. Karena kan pada saat itu masih terbatas alat komunikasi. Kalau kayak sekarang kan udah zaman modern. Udah handphone, udah video call malah. Kalau dulu kan kita nggak bisa nelfon ngelihat orangnya juga, kecuali kita pakai satelit segala macam. Kalau sekarang kan udah enak. Kayak gitu sih. Makanya segala apapun konsep yang lu lakukan untuk pendekatan, kalau bahasanya sekarang PDKT nih. Iya kan? Itu kan PDKT bahasa sekarang. Kalau bahasanya dulu ya kita ta'aruf namanya. Kayak gitu. Cuman PDKT-nya orang zaman sekarang itu kebablasan sih menurut gua. Hal yang harusnya nggak dilakuin, mereka anggap itu udah jadi hal biasa. Ya kan, jalan nonton tadi kayak lu bilang. Bahkan kita nggak tahu deh apa yang dilakuin sejauh dan selebihnya gitu. Udah sampai sejauh mana gitu kan. Itu sih. Pokoknya ta'aruf tadi tuh menurut pendapat Bang Zikri kan seperti itu. Teman-teman silakan komen menurut pendapat teman-teman seperti apa. Yang kedua, istilahnya setiap orang berhak untuk berubah. Nggak perlu kita bicara kemana-mana segala macam, cuman tinggal lihat fakta yang terjadi di lapangan lah ya. Mungkin lo jauh di mata, tapi segelintir teman-teman kita yang memang di batasan kita yang setiap hari ketemu, mereka bisa melihat kita seperti apa. Betul. Nggak perlu kita ngomong gue udah berubah nih segala macam, nggak perlu, biar orang lain yang menilai kita. Istilahnya kan seperti itu. Kemudian apa yang gue percaya, kalau misalkan apa yang pernah kita lakukan dengan segala kesalahan kita, sometimes kita akan mendapatkan itu lagi sih menurut gue. Itu jadi ya kita mungkin bukan orang yang sempurna, kita pasti punya salah, tapi kita sebagai teman, sebagai sahabat, mungkin kita punya salah, layaknya kita diingatkan sih. Menurut gue gitu kan. Jadi nggak ada yang sempurna kok teman-teman. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Gitu. Sobat Runsing. Jadi tadi yang mengulas sedikit sih yang tadi Bang Kituk sampein ya. Kalau gue ingat kata guru agama gue dulu, guru agama dia juga SMP. Kalau kata guru agama gue tuh dulu gini, masuk neraka tuh susah, masuk surga tuh gampang, masuk neraka tuh mahal,
masuk surga itu murah. Gue sempat mikir, jadinya kalau mahal, kenapa orang lebih banyak milih neraka? Bener gak sih? Ini menurut pemikiran logika gue sih. Tapi ya balik lagi nih, Sobat Rusing boleh nanti kasih komen, ya kan? Bagaimana penilaian Sobat Rusing sekalian? Kenapa masuk neraka itu mahal, masuk surga itu murah, masuk neraka itu susah, masuk surga itu gampang? Tapi balik lagi ke dirinya orang ini, mau melakukan atau tidak. Kenapa? Contoh, satu hal kecil. Ketika kita disuruh sholat, nih bahasanya sholat. Emang sesusah itu kita sholat? Satu, dari kita proses mau sholat, kita wudhu dulu, ya kan? Kalau pada saat kita mau wudhu kesulitan mencari air, Islam memberikan solusi apa? Tayamum. Tayamum itu bisa dengan debu, artinya debu suci ya, dengan tembok gitu kan. Itu kan mempermudah. Yang kedua, lu tinggal gelar sejadah dimanapun lu mau sholat, gitu kan? Dan itu hal yang sangat mudah. Itu pertama. Yang kedua, kenapa neraka itu sulit? Oh, sulit. Mahal. Oh iya prosesnya ya. Iya dong. Contoh kecil. Gue tanya sama lu semua. Hal yang paling kecil aja deh. Kenapa masuk neraka itu susah? Lu bohong. Iya kan? Lu bohong nggak? Lu mikir nggak? Apalagi nih harus gue cari alasan untuk gue bohong. Apa susahnya sih ngomong jujur? Bener nggak? Kalau lu ngomong jujur, apa adanya. Misal pun orang marah dengan karena memang satu kesalahan lu, ya sudah, lu cukup minta maaf dan lu perbaikin, jangan lu ulangin lagi. Tapi ketika lu bohong, lu akan berpikir keras tuh, gimana caranya menutupi kebohongan lu, dan pada akhirnya semua kebohongan lu akan terungkap juga kok, iya kan? Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sedalam-dalamnya lu ngubur bangkai akan kecium juga baunya. Pasti. Itu hal kecil, Sobat Runsing. Jadi kenapa saya bilang masuk surga itu mudah, masuk neraka itu sulit, mahal. Kenapa mahal? Contoh lagi, ya kan? Lu mau minum-minuman. Gue tanya sama lu, emang semua warung jual tuh minum beralkohol? Kan enggak, nyarinya susah. Bener gak? Yang kedua, harganya mahal. Yang ketiga, emang rasanya enak? Coba deh lu bayangin. Tapi gue bingung. Udah nyarinya susah, harganya mahal, rasanya nggak enak, orang pada minum, gitu kan? Iya dong. Iya. Tapi lu minum air putih atau jangan minum air putih di kopi, minum air teh putih nih. yang halal gitu kan? Kenapa lu pada nggak suka? Padahal apa? Lu minum air putih lu jadi sehat, ginjal lu terjaga. Lu minum alkohol, liver lu kena, ginjal lu kena. Jadi manfaatnya apa gitu loh? Tuh, ya kan? Itulah makanya gue bilang kenapa lu masuk surga itu gampang, masuk neraka itu susah, sulit, mahal. Nah, silakan buat Sobat Runsing, yuk kita berpikir sama-sama. Dan satu hal sih yang selalu gue lakuin sama Kituk dari dulu, gue kecil. Kalau lu Sobat Runsing, lu punya temen baik, lu punya temen sahabat lu deh, sahabat terbaik lu. Apapun hal yang dilakukan salah, pasti lu akan selalu berusaha mengingatkan. Bukan malah sebaliknya, ketika temen lu salah, lu malah support. Itu salah, teman-teman. Sama juga lu menjerumuskan temen lu sendiri untuk terjun lebih dalam ke dalam kesalahannya. Tapi teman yang baik, sahabat yang baik gak akan suka ketika ngelihat temen lu dalam posisinya salah. Ups, salah gitu. Oke, Sobat Runsing sekalian, silakan kalian ambil yang baik, buang jauh-jauh yang kurang baik, ya kan? Yang buruknya kalian buang jauh-jauh. Ambil manfaatnya dari obrolan santai kita berdua pada malam hari kali ini. Semoga ini semua bermanfaat. Amin. Buat Sobat Runsing sekalian, khususnya buat kita juga nih dari kru RUU Ensing. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik lagi setiap waktunya. Oke, kita pamit undur diri dulu. Tetap stay tune di channel RUU Ensing, di channel kesayangan kalian, dan jangan lupa kalian terus share video-video kita, dan jangan lupa di subscribe, di komen di bawah sini nih, di like juga video-video kita, di share ke teman-teman kalian, ya kan, dan jangan lupa dinyalain loncengnya. Cuman satu lagi nih. Oke, apa tuh, Lai? Kalau misalkan lu nih
kita kan buat channel juga kan buat unek-unek nih. Kalau misalnya teman-teman nih sekiranya kadang kita bingung mau cerita kemana gitu kan. Nah, betul. Yang layak lo mau ceritain, unek-unek lo berbagi, kita juga apa ya, orang biasa gitu yang mungkin lo mau keluarin unek-unek, lo berbagi cerita, bisa kok lo datang ke tempat kita gitu untuk kita berdiskusi ya pada tempatnya ya, mau nanti hasil seperti apa ya, mudah-mudahan kita minimal bisa, jadi plong lah ya, karena unek-unek tuh kalau ditahan nah kan harus dikeluarin. Teman-teman boleh berbagi cerita sama kita juga gitu. Kalian bisa hubungin ke kemana nih? admin Runsing. Kalian bisa kirim via email, IG, via Instagram kita ada TikTok juga atau kita, TikTok, terus dan langsung apa ya, ntar kita setting jadwal ya kan, Oke, kita setting jadwal untuk bisa datang ke studio kita. Oke sobat Runsing sekalian, kita pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.